hari ini. Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Harga sembako semakin mahal, ratusan warga di Kota Mataram menyerbu operasi pangan murah. Ketagihan berjudi online, seorang pemuda di Mataram nekat mencuri minyak goreng. Meriahkan HUT kemerdekaan, ribuan warga menggelar karnaval budaya berkeliling Kota Mataram. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Operasi pangan murah terus digelar pemerintah Kota Mataram di sejumlah wilayah untuk menyikapi melambungnya harga sembako akhir-akhir ini. Pada Kamis siang, Dinas Perdagangan Kota Mataram menggelar pasar rakyat di ruang terbuka hijau RTH Kelurahan Abian Tubuh, Kecamatan Cakranegara yang ramai didatangi warga. Pasar murah menjual ragam kebutuhan pangan utama seperti beras, minyak, telur, dan bumbu dapur. Petugas diantaranya menjual beras Rp54.000 per kemasan, telur Rp55.000 per papan, dan minyak Rp16.000 per liternya. Kegiatan itu sengaja digelar untuk mencukupi stok pangan masyarakat di tengah semakin mahalnya harga di pasaran. Maulid Nabi ya, karena bulan depan ya, karena akan bulan Nabi. Nah, terus dengan harga-harga yang kami tawarkan di sini memang rata-rata harga di bawah harga pasar. Contoh harga minyak. Minyak kita di sini kan kalau di luar itu harganya 18.000 sampai 19.000 per liter. Tetapi di sini masyarakat bisa mendapatkan harga sesuai dengan HIT, yaitu 15.700. Di sini masing-masing diatur gitu loh pembelian masyarakatnya. Pelaksanaan operasi bahan pangan akan digelar pemerintah Kota Mataram hingga akhir bulan Agustus secara bergilir ke seluruh kecamatan untuk menstabilkan harga dan mencegah inflasi harga pangan di daerah. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Operasi pasar murah terus digelar pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di sejumlah wilayah memasuki akhir tahun. Salah satunya Pemda menggelar operasi pangan di Desa Sigerongan yang mendapat antusiasme masyarakat. Petugas menjual ragam bahan pangan seperti beras, minyak, telur, hingga bumbu dapur seperti bawang dan cabai yang harganya meroket di pasaran. Beras dijual Rp11.600 per kilogram, telur dijual Rp50.000 per papan, bawang dijual Rp28.000 per kilogram, sementara cabai dijual Rp20.000 per kemasan. Selain membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya, gerakan pangan murah juga untuk menstabilkan harga pangan di daerah. Bahwa masyarakat di wilayah-wilayah yang keterjangkauannya akses pasarnya cukup jauh dapat memperoleh pangan pokok strategis yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Dengan harapan bahwa kegiatan gerakan pangan murah ini juga menyambut HBKN, yaitu perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Bisa terbantukan juga untuk kegiatan kita, ada acara Maulidan terkait masalah harga sembako dan kebutuhan-kebutuhan yang lain untuk menunjang nanti dalam proses acara kita nanti. Harapan kita di sini di Sumberwuluh Barat, mudah-mudahan kegiatan seperti ini tetap bisa kita laksanakan untuk membantu masyarakat kita dalam memenuhi kebutuhan termasuk pangan dan kebutuhan sembako yang lainnya dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan pasar murah rencananya akan terus digelar Pemda di 10 kabupaten kota untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mencegah inflasi. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Permintaan gas LPG 3 kg di sejumlah stasiun pengisian dan penyaluran gas LPG terus meningkat di sejumlah wilayah memasuki bulan Agustus.
Sejumlah agen LPG mencatat kenaikan konsumsi masyarakat mencapai 32 ton per hari khusus di wilayah Lombok Barat. Seperti di SPBU Kecamatan Kuripan misalnya, dalam sehari mendistribusikan sebanyak 20 truk berisikan 560 tabung gas LPG atau meningkat sekitar 10%. Selain terserap untuk produk UMKM dan sektor usaha, meningkatnya kebutuhan juga karena menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan yakni Maulid Nabi. Kita masih menyalurkan sesuai dengan kuota yang sama seperti bulan lalu. Untuk persiapan Maulid kita masih menunggu perintah dari Pertamina untuk extra dopingnya. Kalau kita lihat trennya seperti tahun kemarin, kemungkinan besar ada untuk penambahan kuota pengisian di waktu mepet-mepet dengan Maulid. Berapa kira-kira penambahan? Iya, bisa jadi fluktuatif juga, bisa di angka 30%, 50% dari kuota normal yang biasa kita salurkan setiap. Menyikapi hal itu, Pemda memastikan akan tetap mengawasi pola distribusi agar tidak terjadi kelangkaan. Langkah kami adalah tiap hari melakukan pemantauan dan pengawasan kepada pedagang-pedagang yang ada di pasar, terus melaksanakan sidak distributor untuk memastikan ketersediaan stok. Ya, lebih-lebih kita mendekati Maulid, kita juga ada program untuk pasar murah. Insya Allah nanti kita akan selenggarakan pada awal bulan September. Untuk memastikan warga dapat membelinya, Pemda meminta masyarakat melaporkan jika ada agen yang curang dengan menaikkan harga atau ada kegiatan pengoplosan LPG yang cenderung merugikan konsumen. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Sejumlah petani di Kabupaten Lombok Tengah mengeluhkan anjloknya harga tembakau memasuki musim panen raya bulan Agustus. Banyaknya stok membuat harga tembakau yang semula 4,5 juta rupiah per kuintal kini turun menjadi 2,5 juta rupiah per kuintal. Selain karena melimpahnya stok tembakau, turunnya harga disebabkan karena kualitas tembakau yang tidak baik, dampak dari cuaca ekstrim akhir-akhir ini. Turunnya harga tembakau menuai sorotan termasuk dari legislator yang meminta Pemda segera mengambil langkah agar tidak merugikan petani. Ini merosot dari tahun kemarin. Kalau kemarin kita bisa menjual di atas 5 bahkan sampai 6 kalau tembakau rajang. Sekarang paling tinggi 4,2, 42, 43. Ya, jauh harganya dari apa faktornya itu, Bang? Katanya sih karena stok dari perusahaan ini masih banyak sehingga di tahun ini dikurangi ada kekurangan diturunkan harganya. Menanggapi hal itu, Pemda mengaku tidak punya kewenangan mengintervensi harga, namun tetap akan membangun komunikasi dengan perusahaan yang menyerap hasil panen petani. Kalau persoalan harga ini memang agak berat kita intervensi persoalan harga. Karena itu betul-betul mekanisme pasar ini. Kita tidak punya kemampuan untuk menekan pengusaha untuk membeli dengan harga yang dimaui sama petani, itu agak berat. Nggak punya posisi kita untuk itu. Sehingga sebenarnya yang harus kita lakukan adalah keseimbangan sebenarnya antara kebutuhan pasar dengan berapa yang ingin kita produksi. Untuk mencegah berulangnya kasus serupa, Pemda meminta petani mengatur pola tanam tembakau agar harganya tetap stabil dan hasil panennya tetap terserap di perusahaan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.